Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Revan Ameliano Pabinti dengan NIM 224611075. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan untuk metode pembelajaran AI ini ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama itu supervised, yang kedua unsupervised, dan yang ketiga yaitu reinforcement learning. Untuk yang pertama yaitu supervised. Metode ini adalah sebuah pembelajaran terawasi yang menggunakan data berlabel untuk tugas prediksi seperti klasifikasi dan regresi dengan algoritma seperti SVM dan deep learning. Kemudian untuk unsupervised, ini adalah pembelajaran yang tak terawasi. Ini menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa label melalui clustering ataupun pengurangan dimensi. Kemudian yang ketiga itu reinforcement. Pembelajaran ini mengutamakan penguatan agen belajar melalui hadiah atau hukum untuk mengambil tindakan terbaik. Nah, kinerja model dievaluasi menggunakan metrik performa spesifik. Untuk klasifikasi digunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian untuk regresi digunakan MSE atau RMSE dan MAE. Kemudian untuk clustering ini menggunakan Shell-Out score atau DBI. Untuk pengertian kecerdasan buatan ini atau AI, ini adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan sasaran agar mesin dapat berpikir dan bertindak secara rasional. Bidang-bidang seperti machine learning dan deep learning menjadi inti dari AI modern karena memungkinkan sistem untuk belajar dan menemukan pola dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Kemudian untuk cara kerjanya, AI dimulai dengan pengumpulan dan pra-pemrosesan data dalam jumlah besar yang kemudian digunakan untuk melatih model seperti jaringan saraf tiruan, di mana model tersebut belajar dengan menyesuaikan parameter internalnya secara berulang untuk meminimalkan kesalahan untuk prediksinya dan jawaban yang benar, atau dalam pembelajaran terawasi. Setelah terlatih, model dievaluasi diterapkan atau diplemen untuk membuat prediksi pada data baru atau voice inferensi, dan terus dipantau serta ditingkatkan untuk memastikan performanya tetap relevan dan akurat dari waktu ke waktu. Kemudian untuk implementasi AI di dunia nyata diimplementasikan secara luas melalui sistem rekomendasi, asisten virtual, pengenalan citra, prediksi finansial. Nah, untuk sistem rekomendasi ini seperti yang digunakan Netflix atau Spotify untuk menyarankan konten. Kemudian yang untuk asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant yang memahami dan merespon suara. Kemudian untuk pengenalan citra ini digunakan dalam keamanan wajah dan mobil otonom untuk melihat lingkungan. Dan prediksi finansial ini mendeteksi penipuan atau memperkirakan harga saham. Semuanya didukung oleh algoritma machine learning untuk mengambil keputusan cerdas dan meningkatkan efisiensi operasional.
Kemudian untuk supervised learning, metrik performa sangat penting untuk mengevaluasi model AI dengan pilihan metrik bergantung pada jenis tugas. Ada 3 jenis tugas. Yang pertama ada untuk masalah klasifikasi. Ini memprediksi kategori. Metrik utamanya adalah akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Ini sering dihitung dari conversion matrix untuk menilai kebenaran dan keseimbangan prediksi. Kemudian untuk masalah regresi atau memprediksi nilai kontinu, metrik yang umumnya digunakan adalah MSE, RMSE, dan MAE untuk mengukur besarnya kesalahan numerik. Sementara untuk tugas clustering atau pengelompokan data tanpa label, metrik seperti Silotic score digunakan untuk menilai kualitas dan separasi kelompok yang berbentuk. Kemudian supervised learning untuk akurasinya, akurasi ini adalah metrik yang paling dasar dan paling sering digunakan untuk mengukur proporsi total prediksi yang benar atau baik true positif maupun true negatif. Nah, dari semua total kasus yang diprediksi, metrik ini memberikan gambaran umum tentang kinerja model, namun menjadi kurang relevan dan menyesatkan ketika dataset tidak seimbang, di mana model yang hanya memprediksi kelas mayoritas pun bisa mencapai akurasi yang tinggi secara artifisial. Untuk precision, presisi menjawab pertanyaan dari semua kasus yang model prediksi sebagai positif, berapa banyak yang benar-benar positif. Metrik ini sangat penting ketika konsekuensi dari false positif atau kesalahan tipe 1, yaitu memprediksi sesuatu positif padahal sebenarnya negatif, yang sangat tinggi, seperti dalam sistem deteksi spam, di mana kita tidak ingin email penting diklasifikasikan secara salah sebagai spam. Kemudian untuk recall atau sensitivitas, ini menjawab pertanyaan dari semua kasus yang sebenarnya positif, berapa banyak yang berhasil diidentifikasi oleh model. Nah, metrik ini sangat penting ketika konsekuensi dari false negatif itu kesalahan tipe 2, yaitu memprediksi suatu negatif padahal sebenarnya positif, seperti pada gambar ini negatif dan ini positif. Nah, ini sangat tinggi, seperti dalam sistem diagnosis penyakit kritis atau deteksi penipuan, di mana kita harus memastikan bahwa semua kasus positif berhasil ditemukan. Kemudian untuk Silhouette score, ini adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan atau clustering. Metrik ini mengukur seberapa mirip suatu objek dengan clustering sendiri atau kohesi dibandingkan dengan cluster lainnya atau separasi, dan nilainya berkisar antara negatif 1 hingga positif 1, di mana nilai mendekati positif 1 mengidentifikasi bahwa objek dikelompokkan dengan baik dalam cluster yang padat dan terpisah jelas, sedangkan nilai mendekati 0 atau negatif menunjukkan cluster yang tumpang tindih atau kelompokannya yang buruk. Nah, untuk Device Bounding Index atau DBI, ini adalah metrik evaluasi clustering yang mengukur rasio rata-rata dispersi intra-cluster atau seberapa banyak titik-titik di dalam suatu kelompok terhadap separasi antar cluster atau jarak antar pusat kelompok. Tujuannya adalah untuk meminimalkan rasio ini,
Oleh karena itu, clustering yang baik diindikasi oleh nilai DBI yang lebih rendah, karena ini berarti kelompok-kelompok tersebut memiliki kepadatan internal yang tinggi dan terpisah jauh satu sama lain. Kemudian untuk reinforcement learning, ada cumulative reward atau hadiah total. Nah, ini adalah jumlah dari semua hadiah yang diterima oleh agen AI dari waktu ke waktu selama serangkaian episode atau sepanjang hidupnya. Ini adalah target utama yang berusaha dimaksimalkan oleh agen reinforcement learning, di mana agen belajar suatu kebijakan atau serangkaian tindakan yang tidak hanya memberikan hadiah terbesar saat ini, tetapi juga menjamin hadiah terbaik secara keseluruhan di masa depan. Kemudian untuk average reward, ini adalah hadiah rata-rata yang diterima oleh agen per langkah waktu atau per episode. Hadiah rata-rata yang diterima oleh agen per langkah waktu atau per episode. Metrik ini sering digunakan dalam skenario RL yang berkelanjutan atau continuing test, di mana tidak ada episode akhir yang jelas dan fokusnya adalah pada kinerja jangka panjang yang stabil, sehingga agen berusaha mencapai tingkat hadiah yang setinggi mungkin secara konsisten dalam setiap langkah waktu yang dilakukan. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tentang kecerdasan buatan. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat kita pahami untuk bagaimana proses-proses dalam kecerdasan buatan atau AI bekerja. Terima kasih.